Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Niludina Ayuanjani dengan NIM 2414301004 dari Prodi STR Keperawatan Reguler 1 tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau sering disebut SIMRS. SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan digunakan di rumah sakit untuk mengelola seluruh data informasi, serta proses pelayanan kesehatan baik medis maupun non-medis. SIMRS menghubungkan berbagai unit kerja di rumah sakit, mulai dari pendaftaran pasien, rekam medis, laboratorium, farmasi, keuangan, sampai ke manajemen rumah sakit. Dengan adanya SIMRS, rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, efektif, dan efisiensi. Baik, kita masuk ke tujuan SIMRS. Tujuan SIMRS yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit, seperti meminimalisirkan pencatatan manual dan mempercepat akses informasi pasien. Yang kedua, yaitu memperbaiki akurasi data, seperti mengurangi risiko kesalahan pencatatan atau sering disebut dengan human error pada rekam medis maupun administrasi. Kemudian masuk ke yang tiga, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pasien, seperti data pasien dapat diakses lebih cepat sehingga pelayanan medis lebih cepat dan tepat. Kemudian yang keempat, mendukung manajemen rumah sakit, seperti sebagaimana dasar pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kinerja rumah sakit. Dan yang kelima yaitu transparansi dan akuntabilitas, yaitu laporan keuangan, penggunaan obat, dan pelayanan pasien dapat dibantu atau dipantau secara real time. Kemudian masuk ke yang terakhir, yaitu mendukung kewajiban pelaporan, seperti mendatu rumah sakit dalam menyusun laporan wajib seperti laporan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan instalasi lain. Kemudian kita masuk ke manfaat SIMRS. Yang pertama ada manfaat bagi pasien, yaitu data rekam medis terdokumentasi dengan baik sehingga tidak perlu membawa berkas setiap kali berobat. Kemudian manfaat bagi tenaga medis, yaitu mengurangi beban administrasi sehingga tenaga medis dapat lebih fokus pada pelayanan kesehatan. Kemudian manfaat bagi manajemen rumah sakit, yaitu memudahkan monitor keuangan, penggunaan obat, serta memanajemen SDM. Kemudian ada juga manfaat bagi pemerintah, yaitu memudahkan pengawasan dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Kemudian, SIMRS mempunyai kekurangan. Kekurangan SIMRS itu yang pertama adalah biaya implementasinya tinggi, seperti memerlukan investasi besar untuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan pelatihan SDM. Kemudian yang kedua itu ada ketergantungan pada teknologi, yaitu seperti jika gangguan listrik atau server down, pelayanan tidak bisa terganggu. Kemudian masuk ke yang ketiga yaitu perlu SDM terlatih, yaitu seperti tenaga medis dan administrasi yang belum terbiasa dengan teknologi bisa mengalami kesulitan. Kemudian masuk ke yang keempat, yaitu keamanan data, seperti resiko kebocoran atau penyalahgunaan data pasien jika sistem tidak dilengkapi dengan keamanan yang kuat. Kemudian masuk ke yang terakhir, yaitu butuh pemeliharaan rutin, yaitu seperti sistem perlu memperbarui agar sesuai dengan pengembangan teknologi dan regulasi pemerintah. Kemudian, SIMRS mempunyai dasar hukum atau undang-undang yang menyatakan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Ada pada pasal 52 ayat 1, yaitu menyatakan bahwa rumah sakit wajib menyelenggarakan sistem informasi rumah sakit. Peraturan Pemerintahan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMS, yaitu menetapkan bahwa setiap rumah sakit wajib mengembangkan dan menetapkan SIMRS sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada juga pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, yaitu mengatur kewajiban pencatatan rekam medis secara elektronik yang terintegrasi dengan SIMRS. Kemudian ada juga pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan, yang berisi mengatur
pentingnya informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan nasional, Instruktur Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pembangunan e-government menjadi dasar menetap teknologi informasi termasuk dalam bidang kesehatan. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari SIM-RS adalah sistem yang wajib ada di rumah sakit, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan mutu pelayanan kesehatan. Walaupun pada SIM-RS memiliki tantangan seperti biaya tinggi dan resiko keamanan data, penerapan sangat penting untuk mendukung pelayanan kesehatan modern yang transparan, efektif, dan sesuai dengan regulasi. Nah, itu tadi penjelasan dan pemahaman saya tentang SIM-RS. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.